Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Petang hari cuaca redup, layangan anak nampaknya putus. Al-Quran adalah pelita hidup, penunjuk jalan ke arah lurus. Harumnya bunga, bunga seruni. Dipandang elok, hati pun senang. Belajar gramatikal Al-Quran di Al-Hasani, hati yang galau menjadi tenang. Acara selanjutnya, marilah kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian pada subuh pagi ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 35 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani, dan pagi ini pendamping beliau Ibu Tita Warsita dari kelas GGF 13. Dan sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bismillahirrahmanirrahim dan Bapak Ibu semuanya. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah Bu Misda, semakin sehat ya. Semakin sehat Pak Ustadz karena Amin, kemarin masih amin. ya baru saja bertemu sama ibu-ibu. Teman-teman ya. Iya, teman-teman semuanya. Semoga kita selalu sehat ya Pak Ustadz. Amin, amin ya Allah. Begitu juga dengan Umi dan anak cucu Pak Ustadz. Kita sapa juga pendamping Pak Ustadz pagi ini, Ibu Tita Warsita. Assalamualaikum Ibu Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu pagi ini? Kelihatannya sudah siap. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Insya Allah. Ini teman pertama MC ya Ibu ya. Semoga nanti Ibu lancar, tidak ada Amin, kendala di amin. perjalanan ya Bu. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya. Baik, baik Pak Ustadz, kita lanjutkan saja acaranya. Oke, syukuran Bu Misdawati. Ya, sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'anal zikri fa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia perjalanan ini selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun perkataan kita, perbuatan kita, semuanya mengandung nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah kita terpilih. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan sapaan kepada kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat ke-35 bersama Ibu Tita Warsita. Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Bu Tita di mana posisi Bu Tita ini? Di Bekasi Timur. Oh, Bekasi Timur ya. Oke. Ibu Tita ini tampil ke berapa Bu Tita?
ketiga. Oh, alhamdulillah. Tiga ya. Ibu Tita dulu yang ngajak Elsa ini siapa Bu Tita? Saya dapat link dari Ibu Sri. Sri mana tuh? Sri banyak. Oh, Sri sekarang tidak aktif Bu ya? Oh, ya. Oke. Sehari-hari Bu Tita sebagai ini sekarang ya. Di samping tadabbur Al-Quran apa kayak kita sehari-hari Bu Tita sekarang ini? Ibu rumah tangga Bu ya. Ada usaha Iya. catering, nemenin anak-anak TPA, gitu, Oh, nemenin ibu-ibu komplek, iya. Banyak tahsin. aktivitas sibuk ya. Kemudian tetap bisa bersama Al-Quran ya Bu ya. Amin, amin ya Allah ya. Oke. Ibu tergabung ke kelas GGF 13 bersama Pak Joko Suranto dan Ibu Baik. Sispa ini ya. Iya betul Bu ya. Kalau gitu silakan dimulai uraian. Silakan, Terima kasih Bu ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim. Yang terhormat guru kita bersama Buya Hasrizal Al-Hasani dengan seluruh keluarga besarnya di Sentul. Yang kami hormati guru-guru tahsin Al-Hasani, guru-guru pendamping gramatikal Al-Hasani. Yang kami hormati Kepala Sekolah Ibu Meli dan seluruh koordinator acara kajian Jum Ba'da Subuh di Al-Hasani, Mami Riri, Bapak Helmi Aidianto, Bapak Ustadz Raples Caniago, Bapak Hadil Busudin, Bapak Ustadz Haji Sa'ad Murdi, Bapak Sam Suryadi, Bunda Heni Purwani, dan Bapak Budi, juga Ibu Dina, dan ibu-ibu, bapak peserta kajian Jum pagi hari ini, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak rahimakumullah, mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat mengikuti Jum kajian di Al-Hasani. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan, saya terima kasih, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini insya Allah saya akan mendampingi Buya untuk mengurai surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 35. Insya Allah mudah-mudahan lancar, tenang, dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Dan saya juga akan berterima kasih kepada guru kita, yaitu Buya. Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan Buya atau dengan Al-Hasani, sehingga saya insya Allah mudah-mudahan tetap istiqomah mempelajari Al-Quran atau untuk mempelajari secara gramatikal untuk mendapatkan atau mengerti arti Al-Quran itu sendiri. Kemudian saya berterima kasih kepada guru saya, Bapak Ustadz Joko Suranto beserta Ibu Sispa, kepada Ibu Evalina Rayul, kepada Ibu Yanti, dan kepada
guru-guru saya semua, juga kepada saudara-saudaraku di kelas GGF. Terima kasih doa-doanya dan spotnya untuk saya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba memulai dengan membaca surah ke-7 atau surat Al-A'raf ayat ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat ke-35, terdiri dari 27 penggalan. Penggalan yang pertama, ya. Penggalan yang kedua, Bani Adam. Penggalan yang ketiga, imma. Penggalan yang keempat, ya'tiya. Penggalan yang kelima, na. Penggalan yang keenam, tum. Penggalan yang ketujuh, rusulun. Penggalan yang kedelapan, min. Penggalan yang kesembilan, hum. Penggalan yang ke-10, yaqussuna. Penggalan ke-11, alai. Penggalan ke-12, kum. Penggalan ke-13, ayati. Penggalan ke-14, fa. Penggalan ke-15, mani. Penggalan ke-16, ittaqa. Penggalan ke-17, wa. Penggalan ke-18, aslaha. Penggalan ke-19, fa. Penggalan ke-20, la. Penggalan ke-21, khaufun. Penggalan ke-22, alai. Penggalan ke-23, him.
Penggalan ke-24 wa, penggalan ke-25 la, penggalan ke-26 hum, penggalan ke-27 yahzanuna. Kita lanjutkan untuk mengurai surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 35, penggalan 1 sampai 6. Penggalan yang ke-1, ya, huruf bermakna. Bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan yang kedua, Bani Adama. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda yang pertama, tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata benda nama. Terdiri dari Bani Adama. Bani bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya banina. Karena huruf ya bertukar harokat dengan na menjadi banina. Karena ber-KBM menjadi bani. Ciri kata bendanya sesuai pola. Ciri objeknya fathah. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya bani. Bacanya pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya ibnu. Pola kata benda tunggalnya fa'ala. Pola kata benda jamaknya fa'lina. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 73. Artinya anak laki-laki. Kata benda yang kedua adalah Adama, merupakan kata benda nama. Artinya Adam. Kata majemuk Bani Adama adalah anak laki-laki. Penggalan yang ketiga, imma, bentuknya huruf bermakna, artinya jika. Penggalan yang keempat, ya, iya. Aslinya, ya, iyu. Karena ada nun tasdid, setelahnya menjadi ya, iya. Cirinya, ya di awal, domah di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata ataya dibaca ata. Analog kaidah 1 poin kaidah 1 huruf sia poin 2 dan berlaku juga kaidah 2 huruf sia yang ada dapat di dalam buku materi, yaitu terdapat 90% dalam Al-Quran mulai melalui penelitian 1 bulan oleh Buya di dalam buku materi halaman 32 dan 33. Polanya fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 33. Artinya dia akan datang. Penggalan yang kelima, huruf bermakna berfungsi memfathahkan kata kerja sebelumnya. Artinya benar-benar. Penggalan yang keenam, hum,
bentuknya kata ganti, artinya kalian. Kita lanjutkan. Penggalan yang ketujuh, rusulun. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek jamak. Ciri kata benda subjeknya domah tain di akhir. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akal kata rosila. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya rasulun. Pola kata benda tunggalnya fa'ulun. Pola kata benda jamaknya fu'ulun. Fu'ulun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 141 yang artinya rasul-rasul. Penggalan yang ke-8, min, bentuknya huruf bermakna, artinya dari. Penggalan yang ke-9, hum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan yang ke-10, yaqussuna, bentuknya kata kerja sedang akan datang. Kalau biasa kita sebutkan KKSAD. Cirinya ya di awal, waw sukuna di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar kata kososo dibaca koso. Pola fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 343 yang artinya mereka sedang menceritakan. Penggalan yang ke-11, alai, yaitu huruf bermakna, artinya atas. Penggalan ke-12, hum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-13, ayati, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda satu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua adalah kata ganti milik. Terdiri dari ayati dan ya sukun. Ayati, kata benda satu, bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya ayatin. Karena ber-KBM menjadi ayati. Ciri KB-nya kasroh tain. Ciri objek jamaknya atin. Akar kata awaya dibaca awa. Terdapat di buku materi halaman 32, yaitu berlaku kaidah 2 huruf sya yang ada terdapat 90% dalam Al-Quran melalui penelitian Buya 1 bulan penuh. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya ayatun. Pola kata benda tunggalnya fa'latun. Pola kata benda jamaknya adalah fa'latin. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 53 yang artinya ayat-ayat. Ya sukun yaitu merupakan kata ganti milik yang artinya aku. Ketika BM atau kata benda majemuk dari ayati, ayat-ayatku, ayat. Lanjutkan. Penggalan ke-14, fa, merupakan huruf bermakna,
artinya maka. Penggalan ke-15, mani, huruf bermakna, juga merupakan huruf syarat. Dari ayat 16 sampai dengan 19 merupakan kalimat syarat. Penggalan ke-16, ittaqo, bentuknya KKL, kata kerja lampau. Aslinya iutaqo. Huruf wawu melebur ke huruf ta, maka menjadi tak tasdid. Cirinya fathah di akhir. Pelakunya huwa. Akar kata wako ya dibaca wako. Berlaku kaidah dua huruf syiah yang terdapat 90% dalam Al-Quran melalui penelitian Buya selama 1 bulan penuh, dapat di buku materi halaman 32. Polanya ifta'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 505. Artinya takut. Penggalan yang ke-17, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, aslaha, bentuknya kata kerja lampau, ciri fathah di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata soluha, pola af'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 219. Artinya, dia telah berbuat baik. Penggalan ke-19 sampai dengan terakhir adalah merupakan huruf jawab syarat. Fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-20, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-21, khaufun, arti bentuknya KB KK kata kerja subjek tunggal. Ciri kata benda subjeknya adalah domah tain. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata khoafa menjadi khofa. Berlaku kaidah 1 huruf syiah poin 2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 122, artinya ketakutan. Penggalan yang ke-22, alai, bentuknya huruf bermakna, artinya atas. Penggalan ke-23, him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-24, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-26, hum, bentuknya hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-27, yahzanuna, bentuknya
Kata kerja sedang akan datang, ciri ya di awal dan waw sukunah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar kata khazana, polanya fa'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 102 yang artinya mereka sedang bersusah hati. Arti surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 35. Wahai anak cucu Adam, jika para rasul dari kalian benar-benar datang kepada kalian, mereka akan menceritakan ayat-ayatku kepada kalian. Maka barang siapa takut dan berbuat baik, niscaya tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka benar-benar tidak bersusah hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Tita, gimana Bu Tita? Apa yang terasa setelah mulai ayat ini, Bu Tita? Ya, lebih tenang Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian ya banyak sekali ilmu-ilmu baru buat saya. Ya. Insya Allah istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Tita ya. Nah, insya Allah istiqomah. Amin. 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 Mohon doanya dari semua guru-guru. Amin. Amin. Ya, oke. Makasih Bu Tita ya, Mumtaz ya. Sama-sama, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita di surat Al-A'raf ayat 5 yang sudah dibacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, anak cucu Adam, keturunan Adam. Itu kita semua di sini ya, termasuk ya Bani Adam. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Imma jika ya'tiyannakum rusulun minkum. Rusulun karena subjek kita tarik ke depan. Para rasul dari kalian sungguh akan datang kepada kalian. Pasti akan datang kepada kalian. Setiap kaum ada rasul. Jadi rasul dari kalian akan datang pasti kepada kalian. Nah, apa tugas rasul? Yaqussuna 'alaikum ayati. Mereka akan menceritakan ayat-ayatku kepada kalian, kebesaranku kepada kalian. Apa tugas kita sebagai hamba Allah? Yaqussuna 'alaikum ayati. Mereka akan menceritakan kepada ayat-ayatku kepada kalian. Apa kita ini adalah Al-Quran. Ya. Faman ittaqa wa aslaha, maka barang siapa ittaqa, bertakwa atau takut, wa aslaha, dan berbuat baik, mengikuti apa-apa yang disampaikan para rasul, fala khaufun alaihim, maka tidak ada sedikit pun ketakutan atas mereka. Walahum yahzan, dan mereka sama sekali tidak bersedih hati. Tidak akan ada rasa sedih hati di hati mereka. Inilah orang-orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat-umat, dan terutama kita adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berupa Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 35 sudah disampaikan Putri Tawarsita dengan Mumtaz. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang salah, ucap atau tertinggal, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena sama-sama belajar kita. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu. Dan kepada Bu Misdawati sebagai moderator kami kembalikan. Silakan Bu Misdawati. Baik Pak Ustadz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, dengan demikian selesai sudah uraian dan penjelasan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 35. Terima kasih Pak Ustadz dan selamat kepada Ibu Tita Warsita. Amin.